Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam seluruh peserta tryout SNBT keempat dari Bimbingan Motivasi Belajar Erlangga. Saya Regin, selaku event leader dari BMB Erlangga, mengucapkan selamat datang, selamat bergabung, dan juga selamat berkompetisi nantinya di tryout SNBT keempat yang diselenggarakan oleh BMB Erlangga. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman semuanya. Sebelum saya memulai webinar pada hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, dalam webinar kali ini kita akan membahas dua hal secara garis besar. Yang pertama adalah mengenai teknis-teknis untuk memasuki kampus impian teman-teman semuanya. Dan yang kedua adalah mengenai teknis untuk mengakses tryout yang akan diselenggarakan secara online mulai besok. Kemudian saya himbau untuk teman-teman semuanya boleh ya minta tolong untuk on kameranya supaya saya nggak merasa sendirian di ruangan ini. Boleh yuk, yang tidak berhalangan untuk menyalakan kamera, bisa dinyalakan kameranya, tapi mikrofonnya tolong untuk tetap dimatikan ya, supaya tidak mengganggu jalannya webinar. Ya teman-teman, jangan malu-malu, biar nanti juga bisa dibantu screenshot dan berfoto bersama dengan admin kami, bisa menyalakan kameranya dulu, teman-teman. Dan saya ingin tahu nih, sepertinya kemarin saya lihat terakhir ada update sejumlah 3.500 peserta untuk tryout SNBT keempat dari BMB Erlangga kali ini. Saya mau tahu dulu, ini dari teman-teman yang hadir di room Zoom hari ini jam 19 lebih 11, berasal dari mana aja, boleh lewat kolom chat, sebutkan nama sekolah kalian, dan juga asal kotanya ya. Saya ingin tahu nih, dari 3.800 yang hadir di Zoom sejumlah 50 sekian orang ini, sambil kita menunggu teman-teman yang lain, kalian berasal dari mana saja? Yuk. Dari Cilegon, luar biasa. Dari Provinsi Banten, SMA 3 Cilegon. Ada SMA 5 Samarinda, luar biasa. Antusiasmenya jauh-jauh ya. Ada dari Medan juga, luar biasa. Yang dari Sumatera lagi ada dari Mantiga Blitar, ada dari Palembang, Wong Kitogalo rupanya ya. Oke, ada dari Kota Batang, ada dari Kediri, dari Medan lagi, Palembang lagi. Ayo ini teman-teman yang Jawa ada lagi, ada Depok, ada Probolinggo, dari Jawa Timur, ada dari Kediri, SMAN, SMK Wali Songo 2 Gempol. Yang mana lagi? Purwosari dari Pasuruan, Jakarta Selatan, SMAN 97. Luar biasa antusiasme teman-teman dari seluruh Indonesia. Kalian telah tergabung di antara lebih dari 3.500 peserta kami. Memang di setiap eventnya, kami menyelenggarakan setidaknya ada 5 tryout SNBT di setiap tahunnya gitu. Jadi kalau misal ada teman kalian yang, aduh aku ketinggalan nih untuk daftar di sesi ini, jangan lupa di sesi 2024 kami juga akan membuka tryout SNBT. Selain SNBT, Bimbingan Motivasi Belajar Erlangga juga menyediakan fasilitas tryout lain, seperti tryout untuk SKD kedinasan bagi teman-teman yang berminat untuk masuk sekolah-sekolah kedinasan, atau mungkin yang berminat untuk melanjutkan ke PNS nantinya setelah lulus. Kami juga memiliki fasilitas tryout CPNS gratis untuk teman-teman semuanya. Jadi, buat yang ingin mengikuti tryout-tryout yang lain, supaya nggak ketinggalan, jangan lupa tetap follow Instagram dan sosial media kami, karena info-info terbaru mengenai tryout pasti kami bagikan melalui sosial media. Oke, terima kasih teman-teman antusiasmenya sudah dari seluruh Indonesia, bahkan dari Aceh sampai ujung Jawa itu tadi juga sudah ada. Mungkin juga ada, saya lihat kemarin ada beberapa dari Sulawesi, tapi sepertinya belum bergabung dengan kita di Zoom kali ini. Saya akan terlebih dahulu memulai untuk sesi penjelasan mengenai kampus impian yang nantinya bisa
jadikan bekal bagi teman-teman untuk meniti karir dan juga untuk mempersiapkan diri menuju SNBT 2024 gitu ya. Nah, saya ingin ingatkan kepada teman-teman bahwa perjuangan kalian dimulai dari sekarang. Here is where your journey begins, teman-teman. Kenapa sih banyak orang yang memilih untuk ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, seperti perkuliahan, baik itu dalam konteks kedinasan atau bentuk universitas, dan juga jenjang kampus yang dengan jenis yang lain. Karena memang dalam susunan society kita saat ini, dalam susunan kemasyarakatan kita saat ini, eh, tidak menutup kemungkinan bahwa memang kebanyakan kebutuhan dan jenjang pendidikan itu memang menentukan pengukuran kualitas dari seseorang, kemampuan kita untuk berpikir kritis, dan lain sebagainya. Memang mungkin untuk mengerjakan tugas-tugas sederhana tidak memerlukan pendidikan yang tinggi, begitu ya. Tapi sangat di zaman sekarang sangat amat banyak pekerjaan maupun permintaan di taraf yang lebih profesional, yang lebih spesifik ilmu-ilmunya yang hanya akan bisa teman-teman dapatkan melalui dunia perkuliahan. Dan jangan melihat dunia perkuliahan hanya sebagai menuntut ilmu, mencari ilmu yang sebenarnya bisa teman-teman baca sumbernya dari manapun, tapi dunia perkuliahan lebih dari itu. Mengajarkan teman-teman untuk problem solving, untuk kemudian memecahkan masalah, berpikir kritis dengan lebih baik, berkomunikasi dan bersosial, bagi yang introvert dan lain sebagainya, mungkin dunia perkuliahan akan menjadi batu loncatan bagi kalian untuk meningkatkan kapasitas berkomunikasi. Karena tidak ada pekerjaan apapun yang tidak membutuhkan komunikasi. Minimal kalian harus lolos bagian interview kan, bagian wawancara yang mana itu membutuhkan komunikasi. Sehingga banyak dari masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa jenjang universitas maupun jenjang pendidikan yang lebih tinggi, baik diploma, sarjana, dan lain sebagainya, itu menjadi langkah yang penting untuk meniti karir di kemudian hari karena banyaknya skill dan juga peningkatan kapasitas pribadi yang akan didapatkan dibandingkan dengan hanya dengan lulusan SMA atau setingkatnya. Oke, di sini kita akan melihat sedikit. Ada beberapa hal yang ingin saya bahas mengenai dunia kampus, kemudian beberapa jenis seleksi untuk masuk PTN, perguruan tinggi negeri, strategi masuk untuk perguruan tinggi negeri, kemudian program Super SNBT yang kami miliki di bimbingan motivasi belajar Erlangga. Oke, ada 3 jenis kampus ternyata teman-teman. Ada yang namanya universitas, institut, dan politeknik. Untuk universitas, itu adalah jenis perguruan tinggi yang menyediakan berbagai macam rumpun ilmu. Jadi kalau ada kampus nih, depannya itu namanya universitas apa, universitas A, universitas B, itu berarti kampus itu menyediakan berbagai rumpun ilmu, mulai dari sosial humaniora hingga teknis maupun sains. Kemudian jika nama depannya adalah institut, umumnya institut itu hanya menyediakan beberapa rumpun ilmu yang sejenis. Misal, Institut Teknologi Bandung hanya berfokus utama pada bidang teknik, walaupun mereka juga memiliki sekolah bisnis dan manajemen. Jadi hanya menyediakan 2 rumpun ilmu yang sejenis itu, teknis untuk teknik dan juga sekolah bisnis atau manajemen. Kemudian politeknik itu porsi belajar praktiknya lebih banyak daripada teori. Ibaratkan kalau dibandingkan dengan sekolah nih, SMA dan juga SMK itu perbandingannya adalah antara universitas dan institut dengan politeknik. Jadi untuk di politeknik itu porsi belajar praktiknya itu akan jauh lebih banyak sehingga teman-teman akan lebih diprioritaskan untuk pekerjaan-pekerjaan lapangan. Tapi bukan berarti pekerjaan lapangan yang dilakukan oleh teman-teman lulusan politeknik ini berarti pekerjaan kasar, tidak ya. Namun memang diorientasikan untuk lebih siap bekerja secara teknis di lapangan. Begitu. Untuk kemudian, ada 2 istilah yang harus teman-teman pahami nih
Jangan sampai bingung ketika nanti sudah masuk ke universitas atau perguruan tinggi. Ada istilah namanya fakultas, ada istilah namanya prodi. Nah, secara sederhana, fakultas itu tingkatnya lebih tinggi daripada prodi. Jadi nanti ada universitas, ada fakultas. Nah, biasanya di beberapa universitas di bawah fakultas itu ada jurusan dulu, baru ada prodi. Jadi kalau fakultas itu adalah administratif di perguruan tinggi yang menaungi beberapa program studi. Jadi beberapa prodi atau program studi itu berkumpul dalam satu fakultas yang sejenis. Misal program studi, kalau program studi itu fokusnya punya satu kesatuan rencana belajar untuk pedoman jalannya pendidikan akademik. Jadi kalau prodi itu lebih spesifik. Misal prodi teknik industri, prodi teknik informatika, prodi teknik apa lagi? Kalau di Universitas Negeri Malang itu ada namanya teknologi industri. Nah, itu prodi-prodi yang berbeda itu. Tapi dengan kata depan teknik, itu akan berkumpul dalam satu fakultas yang sama namanya Fakultas Teknik atau FT biasanya singkatannya. Nah, seperti itu. Nah, di beberapa universitas sebelum turun ke prodi itu akan ada yang namanya jurusan. Jadi misal jurusan teknik industri. Nah, di dalam jurusan teknik industri itu akan ada beberapa prodi, seperti misal prodi S1 atau strata 1 teknik industri. Nah, S2 teknik industri itu di beberapa universitas juga masuk di jurusan yang sama, di jurusan teknik industri. Nah, hal seperti itu. Kalian cukup berfokus terhadap dua hal ini yang utama, fakultas dan juga program studi. Kemudian ini adalah hal yang teman-teman mungkin sudah tahu ya. Di tahun 2024 nanti, ketika kalian dihadapkan dengan pilihan-pilihan universitas, akan ada beberapa jalur masuk yang bisa kalian tempuh. Bukan masuk ke universitasnya saja, tapi untuk menempuh pendidikan di sana ya. Kalau untuk masuk saja, kalian tinggal masuk ke gerbangnya, masuk ke fakultasnya pun juga nggak apa-apa, tapi kalau untuk masuk ke perkuliahannya biasanya nggak semua universitas bisa free sitting seperti itu. Nah, ada 3 jalur utama untuk kalian masuk ke perguruan tinggi impian kalian, baik itu swasta, terutama perguruan tinggi negeri. Untuk perguruan tinggi negeri, di tahun 2024 nanti, LTMPT itu adalah em, istilah bagi kepanitiaan penyelenggara seleksi masuk. Nah, kalau di tahun 2024 dan 2023 kemarin namanya adalah SNPMB, B triple P, BPPP gitu. Nah, ada 3 jalur utama yang bisa kalian lewati. Yang pertama, kalau dulu namanya SNMPTN, sekarang namanya SNBP atau Seleksi Nasional berbasis prestasi, yang artinya di proses SNBP ini yang dinilai adalah nilai-nilai raport kalian selama dari proses kelas 10 sampai dengan kelas 12 semester 1. Selain itu yang dinilai juga ada record alumni, alumni yang dari jurusan yang pernah kalian tuju atau universitas yang kalian tuju, apakah memiliki track record yang baik, memiliki prestasi yang baik, atau jangan-jangan alumni kalian di universitas tersebut adalah orang-orang yang membawa masalah, naudzubillah misal, membawa masalah atau punya grup. Nah, itu juga akan bisa berpengaruh nih ternyata ke adik-adiknya. Bisa jadi menurunkan presentase penerimaan universitas itu dari sekolah kalian. Hal-hal seperti itu. Ada banyak sekali faktor X yang kita tidak bisa kontrol dan kita tidak bisa ketahui di SNBP atau berbasis prestasi, berbasis nilai raport dan juga prestasi kalian selama SMA. Oleh sebab itu, saya selalu berkata pada teman-teman semuanya di webinar-webinar sebelumnya juga bahwa teman-teman tidak bisa bergantung dan mengandalkan 100% SNBP. Kalau kalian masuk kuota eligible, itu adalah sebuah keberuntungan bagi kalian. Kalau kalian bisa berhasil lolos, itu adalah sebuah keberuntungan bagi kalian. Karena ada banyak sekali faktor yang kita tidak bisa kontrol dan kita tidak ketahuin gitu. Seperti track record alumni itu tadi, track record sekolah, presentase ataupun jauhnya sekolah kalian dengan universitas itu dan lain sebagainya. Ada banyak sekali faktor yang tidak bisa kita kontrol sehingga jangan bersedih
ketika kalian tidak lolos di jalur SNBP. Itu bukan salah kalian, karena memang ada banyak sekali faktor yang tidak bisa kita kontrol kembali lagi. Oleh sebab itu, karena ada banyak faktor yang tidak bisa kita kontrol, ada banyak faktor yang tidak berasal dari diri kita sendiri, yang tidak bisa kita ukur, maka solusi terbaik yang bisa kalian perjuangkan, yang bisa kalian andalkan adalah berdasarkan kemampuan kalian. Yang satu-satunya bisa diukur itu adalah melalui SNBT. Tahap berikutnya atau tahap seleksi yang lain yaitu seleksi nasional berbasis tes, yang kalian harus melakukan tes terlebih dahulu. Nah, di bagian SNBT ini kalian bisa mengukur nih, wah ternyata selama ini, selama aku belajar, aku bisa mengerjakan soal sekian. Setelah aku melakukan tes, ternyata nilaiku 600 sekian gitu, atau mungkin 500 sekian. Itu menunjukkan bahwa dari rata-rata nilai SNBT yang diterima Universitas Impianku di tahun lalu, itu aku masuk nggak ya kira-kira? Jadi ada pembacaan peluang, ada pembacaan potensi, ada pembacaan resiko yang lebih jelas. Datanya akan jauh lebih jelas, sehingga kemungkinan kalian untuk diterima melalui jalur SNBT itu akan bisa lebih besar peluangnya dibandingkan dengan SNBP. Selain itu, memang dalam seleksi masuk perguruan tinggi ada porsi-porsi penerimaan di setiap jalurnya. Nah, jalur yang paling banyak diterima itu adalah memang melalui SNBT atau berbasis tes. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di SNBP berbasis prestasi itu banyak hal yang tidak bisa kalian kontrol, plus ternyata ada kuotanya nih. Satu universitas maksimal hanya sekian persen, yang porsinya kuotanya itu jauh lebih sedikit dibandingkan jalur seleksi yang lain. Sehingga memang kesempatan dan juga peluangnya emang jauh lebih kecil, sehingga paling bijak jika teman-teman tidak mengandalkan 100% mengenai SNBP, sehingga harus mulai mempersiapkan melalui jalur tes yang berdasarkan kemampuan teman-teman, salah satunya melalui SNBT. Dan juga ada jalur masuk PTN, yaitu jalur mandiri, itu sebagai opsi terakhir. Nah, pelaksanaan jalur mandiri itu berbeda-beda di setiap universitasnya ya, teman-teman. Ada yang menggunakan nilai SNBT, ada yang cukup menggunakan nilai raport, ada yang universitasnya menyelenggarakan standar tes sendiri, ada yang penyelenggaraannya online, ada yang penyelenggaraannya harus datang ke universitasnya masing-masing, ada yang membuka mandiri hanya dalam satu gelombang, ada yang membuka seleksi mandiri dalam 2 atau 3 gelombang. Itu berbeda-beda, bervariasi, sehingga kalian harus mencari informasinya sejak sekarang, menjadikan referensi di tahun kemarin, kira-kira di tahun depan, di tahun 2024 seperti apa ya seleksinya. Nah, segala kemungkinan itu harus teman-teman persiapkan. Memang kita harus berdoa yang terbaik ya teman-teman untuk masa depan, untuk kesuksesan kita menuju universitas. Tapi saya selalu percaya that we should always wish for the best, but should prepare for the worst. Manusia hanya bisa berharap dan berusaha, yang menentukan adalah Tuhan. Nah, ketika kita hanya berusaha dan juga berharap yang terbaik, tapi kita tidak mempersiapkan hal yang terburuk, maka kekecewaan itu akan jauh lebih besar, proses keterpurukan dan menjalani dan melalui kesedihan itu akan jauh lebih lama. Maka, sejak saat ini teman-teman harus mempersiapkan semuanya dengan matang. Aduh, Kak, kadang ada ya sambatan atau keluhan-keluhan. Aduh Kak, kok kayaknya kelas 12 kok nggak tenang ya? Kok kayaknya masa muda aku pusing banget ya? Tapi ingat bahwa semua orang melakukan hal yang sama. Semua orang berebut kursi yang sama. Semua orang sedang memperjuangkan masa depan yang mungkin sama dengan masa depan yang kalian bayangkan. Sehingga ketika semua orang sedang berlari di luar sana dan kalian mau tetap rebahan, mau tetap berjalan, atau berleha-leha, terserah kalian akan bisa melihat, membayangkan proyeksi masa depan membandingkan dengan orang-orang yang berusaha dan tidak. Lebih baik kalian pusing karena berusaha daripada pusing karena nggak ada kerjaan nanti.
Begitu. Jadi, persiapkan semuanya dengan matang mulai dari saat ini. Ini adalah jalur-jalur untuk masuk perguruan tinggi negeri tahun 2024. Oke, berikutnya nih, teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, di setiap jalur masuk itu ada kuotanya. Nah, untuk SNBP atau berbasis prestasi itu kuotanya minimal 20%. Boleh lebih, tapi tidak boleh kurang. Minimal 20%. Bayangkan kalau satu universitas itu hanya menerapkan kuota minimal 20%. Kesempatan kalian untuk masuk di jalur itu akan jauh lebih kecil. Sehingga itu tidak bisa diharapkan menjadi satu-satunya pegangan ya, teman-teman. Jangan berharap dan berpegang pada yang nggak pasti, gitu intinya. Nah, kalau di SNBT, ini kuotanya lebih besar nih, minimal 40%, bisa lebih. Seperti misal 45 atau bahkan 50% kuota kursinya itu berasal dari jalur SNBT. Dan ini berbasis kemampuan teman-teman yang sudah bisa diukur, yang kalian tahu nilainya berapa kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya ya. Sehingga kalian bisa memperkirakan nih universitas mana yang potensial untuk saya, jurusan mana yang potensial untuk saya. Dan terakhir, jalur mandiri itu memiliki kuota maksimal 30% itu maksimal. Jadi tidak boleh lebih dari 30%. Mau 10%, mau 15%, atau bahkan tidak ada penerimaan jalur mandiri, itu diserahkan kembali kepada perguruan tinggi negeri masing-masing. Sehingga berjuanglah sebaik mungkin di kuota atau kesempatan yang paling besar yaitu melalui SNBT. Salah satunya langkah tepat yang telah teman-teman berikan adalah dengan melalui mengikuti tryout SNBT ini. Tidak hanya di BMP Erlangga, saya yakin kalian juga mengikuti tryout-tryout lain untuk meningkatkan kapasitas dan juga kebiasaan kalian untuk mengerjakan. Memang teman-teman, tryout yang kalian lakukan itu tidak menjamin kalian untuk bisa lolos atau bisa mengerjakan SNBT. Tapi saya yakin dari kebiasaan kalian. Jadi tryout itu bukan untuk melihat soal mana ya yang kira-kira akan keluar. Tidak. Tapi tryout-tryout yang teman-teman lakukan itu adalah untuk melatih kebiasaan kalian berpikir kritis, kebiasaan kalian untuk membandingkan setiap jenis soalnya, untuk mengerjakan setiap jenis soal, sehingga nanti kalian tidak perlu lagi nih membuang-buang waktu mencerna soal saat pelaksanaan hari H. Itulah pentingnya mengikuti tryout. Bukan untuk melihat soal mana yang nantinya akan keluar, tapi untuk melatih, membiasakan kita untuk terbiasa mengerjakan jenis-jenis soal yang serupa. Nah, di saat SNBP, kalian akan dipertimbangkan nilai untuk semua mapel. Dan kadang kita tidak bisa menebak nih lawan kita fluktuasi nilainya itu seperti apa dan lain sebagainya. Dan karena mungkin teman-teman sudah kelas 12 tidak bisa berperilaku banyak atau tidak bisa merubah banyak di SNBP, maka pilihan terbaik adalah melalui SNBT. Dan bagi teman-teman, kalau ingin mengejar SNBP, tetap ingin mencoba yang terbaik, di bimbingan motivasi belajar Erlangga, kami memiliki analisa raport khusus untuk teman-teman nantinya. Jadi selama proses SNBP kami akan mendampingi setiap prosesnya, memberikan analisa raport kira-kira jurusan mana yang potensial untuk teman-teman di seleksi nasional berdasarkan prestasi. Nah, ini adalah aplikasinya. Kira-kira gimana sih, Kak? Kok bisa sih Erlangga ini memberikan analisis raport? Jadi kami memiliki aplikasi khusus yang menghimpun data-data yang sangat banyak untuk dibandingkan nih kira-kira dari data yang kami miliki itu seberapa potensial sih nilai raport yang kamu miliki dari semester 1 sampai semester 5 dengan rata-rata yang kamu miliki untuk masuk ke universitas yang diimpikan. Pilihan prodinya atau jurusannya itu akan kita analisis semuanya hanya di BMB Erlangga. Kemudian untuk teman-teman yang, aduh Kak, udah deh SNBP diterima nggak diterima, aku pasrah, aku mau fokus ke SNBT atau seleksi nasional berdasarkan tes. Ternyata seleksi nasional berdasarkan tes sekarang itu akan jauh lebih sulit karena nggak ada perbedaan untuk jalur tes saintek maupun sosum ya teman-teman ya. Jadi
tesnya itu semuanya sama, sehingga saingan kalian akan jauh lebih berat. Dengan adanya saingan yang lebih berat ini, kalian harus tetap fokus, kalian harus sering-sering berlatih, kalian harus banyak-banyak belajar di samping sekolah. Itu adalah tuntutan yang besar ya untuk teman-teman yang kelas 12. Gitu. Nah, di UTBK 2023 kemarin, itu materinya ada ini, ada 3 garis besar. Tes potensi skolastik, literasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dan juga penalaran matematika. Nah, ini ada 7 subtesnya. Jika yang tadi 3 itu dibagi secara garis besar, tes skolastik itu nanti akan mengandung kemampuan penalaran umum, pengetahuan dan pemahaman umum, kemampuan memahami bacaan dan menulis, pengetahuan kuantitatif, dan di tes literasi akan ada literasi bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, serta penalaran matematika. Nah, berikutnya adalah seleksi mandiri. Seperti yang saya bilang, kalau seleksi mandiri itu sistemnya bermacam-macam, tergantung dengan universitasnya masing-masing. Ada yang menggunakan nilai tes SNBT, ada yang menggunakan nilai rapor, ada yang menyelenggarakan tes lagi, dan lain sebagainya. Itu bermacam-macam. Nah, ada beberapa strategi untuk kalian pejuang PTN. Ada 3 hal yang utama. Yang pertama, tentukan tujuan. Sehingga kalian bisa nih punya set goal. Misal tujuan utamanya adalah um, kedokteran Universitas Erlangga. Kalian sudah bisa nih mulai cari-cari informasi. Sejauh ini, yang lolos di kedokteran Universitas Erlangga nih, kalau nilai rapotnya rata-rata berapa? Kalau nilai SNBT, rata-rata nilai SNBT-nya berapa? Sehingga ketika kalian mengikuti tryout, ketika kalian mengikuti event-event tryout SNBT, kalian bisa mengetahui nih, wah ternyata saya masih jauh dari target, saya masih sudah melampaui target dan lain sebagainya. Kalian bisa mengukur harus belajar lebih atau tidak. Tapi saya ingatkan, ketika teman-teman sudah menjalani tryout, kemudian mendapatkan hasil yang di atas target kalian, jangan mudah berbesar hati, karena itu yang namanya tryout. Nilainya, hasilnya, atau mungkin soal-soalnya pasti berbeda dengan yang kalian nanti kerjakan di SNBT, sehingga kalian harus tetap terus berlatih. Dan ingat, kapasitas otak manusia itu terbatas. Ketika kalian menghentikan latihan, kalian menghentikan kebiasaan kalian untuk belajar dan berlatih mengerjakan soal, dia akan lupa untuk cara-cara untuk mengerjakan, cara-cara terbiasa untuk berpikir kritis dan logikanya. Jadi kalian harus konsisten untuk belajar. Setelah menentukan tujuan, pahami persaingan. Seperti yang saya bilang tadi, dilihat pesaingnya di tahun sebelumnya seperti apa, di tahun ini kira-kira seperti apa. Itu bisa dianalisis dan bisa diperkirakan, teman-teman. Dan jangan lengah, tetap berdoa, tetap berusaha. Kemudian ini adalah perbandingan daya tampung di akademik vokasi pendaftar SNBT 2023. Jadi yang atas itu adalah persentase daya tampung dan yang bawah itu adalah keketatan. Kayak misal sebanyak apa sih yang kira-kira pesaing saya? Misal keketatannya 27%. Berarti kalau 27% dari 100 pendaftar itu mungkin yang diterima adalah 27 dari 100. Dan lain sebagainya. Ini adalah 20 pendaftar dengan nilai UTBK tertinggi. Jadi yang tertinggi itu nilainya bisa sampai 800. Kalau udah teman-teman dapat 800, kayaknya mau kemana aja juga. Namanya juga nilai tertinggi bisa, insya Allah. Kemudian ini juga nilai-nilai tertinggi mulai dari 798 sampai 820 sekian itu tadi ya. Dan kami ingin menjelaskan program SNBT BMB Erlangga. Jadi di BMB Erlangga kami adalah bimbingan motivasi belajar yang berfokus tidak hanya pada pembelajaran kalian, tapi juga untuk meningkatkan motivasi belajar. Karena kami percaya, sepandai apapun kalian, secerdas apapun kalian, ketika tidak memiliki motivasi belajar, tidak akan ada ruang bagi kalian untuk berkembang. Oke, dan jadi di program Super SNBT kami, di minggu keempat November itu akan sudah bisa dimulai.
Jadi kita melaksanakan tryout ini kan di minggu ketiga. Ketika kalian mendaftar, kalian akan langsung bisa mulai di minggu keempat November bergabung dengan BMBR Langga. Sampai dengan SNBT 2024, kami memiliki program dengan jumlah pertemuan 43 kali, teman-teman. Jadi 43 kali pertemuan dengan pembelajaran materi-materi TPS sesuai dengan Permendikbud nomor 48 tahun 2022, yaitu itu tadi seperti tes skolastik dan juga kemampuan literasi. Kemudian selain materi, kami juga menyediakan fasilitas tryout 3 kali CBT. Nah, tryout ini tentunya juga kalian bisa meminta pembahasan kepada tentor-tentor yang ada. Karena jika hanya menjalankan tryout, tapi kalian tidak mengerti bagaimana cara untuk mengevaluasi diri, memperbaiki apa yang sudah kalian laksanakan, tentu saja tryout itu hanya sekedar pembiasaan. Kalian tidak mempelajari hal baru, kalian tidak mempelajari apa yang seharusnya diperbaiki dan mengevaluasinya. Selain itu, kami di BMB Erlangga juga menyediakan fasilitas konsultasi, mapel, dan juga pilihan prodi. Jangan khawatir, kalian nggak akan bingung sendirian karena di BMB Erlangga, mimpi kalian adalah mimpi kami juga. Impian kalian adalah impian kami juga, sehingga kami akan melakukan semua yang terbaik sampai kalian diterima di PTN impian kalian melalui jalur SNBT. Jadi kalian bisa berkonsultasi mapel maupun pilihan prodi. Kami juga akan memberikan pendampingan mulai dari proses pembuatan akun sampai dengan pendaftaran SNBT, input prodi, jurusan, dan lain sebagainya. Karena banyak juga nih kasus yang ternyata teman-teman ingin mendaftar, tapi kelupaan, tapi terlewat, dan lain sebagainya. Tapi dengan bersama BMB Erlangga, kami akan mendampingi semuanya selalu senantiasa konsisten untuk mengingatkan teman-teman apakah sudah mendaftar akun, apakah sudah menentukan pilihan prodi, apa yang bisa dibantu, dan lain sebagainya. Karena memang berjuang sendirian itu berat, maka mari kita bersama-sama berjuang bersama BMB Erlangga, karena kami akan memberikan fasilitas belajar terbaik bagi teman-teman semuanya. Nah, um, ini adalah beberapa Sobat Rangga, kami panggilnya Sobat Rangga, atau teman-teman alumni BMB Erlangga yang sudah diterima di PTN-PTN impiannya, baik jalur SNBP maupun jalur SNBT 2023. Jika kalian ingin bergabung bersama kakak-kakak ini, meraih impian di kampus-kampus impian kalian, jangan lupa untuk bergabung bersama BMB Erlangga. Khusus untuk teman-teman yang hari ini mengikuti webinar kali ini dan juga mengikuti tryout SNBT keempat BMB Erlangga, kalian akan mendapatkan diskon khusus nih untuk diskon khusus untuk Hari Guru dan juga khusus untuk yang menghadiri webinar ini. Kalian bisa screenshot sekarang dan menunjukkan ini ke petugas kami di masing-masing cabang. Kalian akan mendapatkan diskon khusus spesial untuk program SNBT. Jadi kalian bisa screenshot ini sekarang. Saya akan beri waktu 5 detik untuk kalian screenshot dan kemudian ini bisa disimpan, ditunjukkan pada petugas cabang kami ketika kalian akan mendaftar. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman. Itu adalah sekilas informasi mengenai PTN dan juga seleksi masuk. Jika ada yang pertanyaan, kalian boleh tuliskan di Q&A ataupun kolom chat ya. Dan setelah ini saya akan terlebih dahulu sedikit menjelaskan mengenai teknis pelaksanaan tryout besok, karena kita akan melaksanakan tryoutnya secara online menggunakan website. Oke, jika ada pertanyaan boleh ditulis ya di kolom chat, mau sharing-sharing sedikit juga boleh. Saya izin untuk menampilkan teknis pelaksanaan tryout.
di esok hari. Oke. Oke, ini adalah teknis untuk mengerjakan tryout di esok hari ya teman-teman. Mohon diperhatikan karena informasi ini sangatlah penting. Oke, ini adalah tahap untuk teknis mengerjakan tryout. Yang pertama harus kalian lakukan adalah membuka browser kalian ya. Di tryout ini kami anjurkan untuk menggunakan browser selain Google Chrome. Tapi jika hanya memiliki itu, kalian bisa menggunakan Google Chrome. Jika kalian memiliki browser yang lain, peramban yang lain, kalian bisa menggunakan seperti Mozilla Firefox, atau mungkin Opera Mini, atau mungkin kalian menggunakan Microsoft Edge, itu juga diperbolehkan. Silahkan, karena di beberapa kasus ternyata banyak yang terjadi kendala di Google Chrome. Begitu. Jadi dianjurkan untuk menggunakan selain Google Chrome, tapi bukan berarti akses melalui Google Chrome tidak bisa ya. Jika kalian hanya memiliki Google Chrome, kami sekali lagi himbau bahwa itu diperbolehkan. Tapi alangkah lebih baiknya menggunakan browser atau peramban yang lainnya. Kalian harus mengunjungi situs cbt.smart.or.id yang di nomor 1. Tuh ya, di cbt.smart.or.id tanpa spasi, hurufnya kecil semua. Kalau nggak bisa, mungkin ada kesalahan ketik. Jadi diperhatikan, harus kecil semua. Kemudian kalian bisa masuk sesuai username dan password yang sudah dibagikan oleh petugas kami masing-masing, gitu ya. Nanti di situ akan ada kolom isian untuk username dan juga password. Setelah itu, setelah nomor 2, 3 ya, klik dashboard pada menu sebelah kiri atas. Jadi sebelah kiri atas tuh ada ini, ada garis 3. Garis 3 itu menunjukkan dashboard. Yang di sini ya, garis 3 itu menunjukkan dashboard di sebelah kiri atas. Kalau pakai HP, pakai laptop juga bisa. Nanti di sebelah kiri atas ada menu dashboard. Nah, setelah dashboard selesai, kalian klik, nanti akan muncul pilihan quiz. Nah, kalau kalian sudah siap untuk mengerjakan, kalian klik Start Attempt. Kalau kalian sudah siap, kalian klik Start Attempt. Nih ya, jadi di bawah itu nanti misal seperti ada warna pink ini, ada tulisan kuis, kalian klik, terus habis itu nanti di bawahnya akan ada tulisan Start Attempt. Kalian hanya memiliki 1 kali attempt atau 1 kali percobaan, jadi jangan ada yang, aduh mau nyoba lihat gimana sih bentuknya, terus di start attempt. Itu nggak bisa ya. Waktu akan langsung berjalan. Waktu akan langsung berjalan. Kemudian, kalau kalian sudah selesai, klik finish attempt. Itu ada di bagian sebelah kanan bawah. Kalau sudah, klik submit all and finish untuk mengakhiri semua ujian ini. Nah, Kak, jika aku mengerjakan belum selesai tapi waktunya sudah habis, gimana? Jangan khawatir, jawaban kalian akan langsung tersimpan. Kalau misal tiba-tiba mati lampu, gimana? Jawaban kalian juga akan otomatis tersimpan. Jadi jangan khawatir, kalian kerjakan yang terbaik, fokus dengan usaha kalian yang terbaik. Kak, kalau misal mau lompat-lompat nih soalnya, aku kayaknya malas deh ngerjain yang ini dulu. Mau naikin mood, ngerjain yang lain dulu. Misal kayak gitu. Boleh, kalian bisa klik navigasi soal di bagian kanan bawah, itu ada navigasi soal, ada nomor-nomor seperti ini. Kalian bisa klik di setiap nomornya, mana yang mau kalian kerjakan dulu. Kalau sudah ini di pojok kanan bawah ada finish attempt. Itu kalau sudah selesai. Itu adalah garis besar teknis pengerjaan tryout. Nanti
Jika ada yang belum memahami ataupun belum mengetahui teknisnya, kami akan coba komunikasikan lagi dengan petugas cabang masing-masing untuk membagikan kembali teknis ini pada teman-teman semuanya, sehingga besok bisa berjalan dengan lancar pelaksanaannya. Oke, itu adalah penjelasan mengerjakan teknis untuk cbt.smart.or.id besok. Dari teman-teman, apakah ada yang ditanyakan malam ini selagi kita masih berkumpul? Saya hitung sampai 3 ya. Jika sampai tiga tidak ada pertanyaan ataupun masukan, baik di Q&A maupun kolom chat, saya akan akhiri sesi webinar kali ini. 3, 2, 1. Oke, berarti tidak ada ya teman-teman. Luar biasa sekali, teman-teman sangat cerdas. Terima kasih sudah mendengarkan webinar kali ini. Jadi inspirasi dan juga penguat bagi teman-teman untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu perguruan tinggi negeri. Jika ada yang ditanyakan, kalian bisa tanyakan pada petugas-petugas yang di cabang. Ada TO lagi kapan? Insya Allah BMB Airlangga akan mengadakan tryout SNBT dan juga kedinasan bersamaan di bulan Januari, di awal Januari. Jadi kalian bisa pantengin Instagram kita, di sosial media kita, dimanapun itu, di 23 cabang maupun di pusat kami BMB Erlangga Official. Kalian bisa lihat di situ informasinya di awal Januari 2024. Ada tryout kedinasan dan juga tryout SNBT. Kalau mau ikut dua-duanya bisa, selama kalian bisa manajemen waktu untuk pengerjaannya. Baik, itu adalah dari kami, BMB Erlangga. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga sukses di tryout-nya dan juga proses SNBP maupun SNBT untuk menuju kampus impian kalian. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.